nulisnya dari hati, sehingga dibaca sampai orang sampai sekarang. Ditulisnya dari hati, masuknya juga, yang dengar juga ngeresapnya ke dalam hati, karena nulisnya dari hati. Sama ketika kita ngasih nasihat ke anak, kalau pakai nafsu nggak masuk itu ke kuping anak, ke hati anak nggak masuk. Tapi kalau nasihati anak dari hati, pasti akan masuknya ke hati juga. Nasihati anak dari hati itu bukan berarti anak disuruh dipanggil, supaya gini, nah dengarkan nasihat Bapak. Dengar belum? Ya nggak dengar apa-apa, Bapak ngomong dari hati. Bukan itu aliran kebatinan kalau kayak gitu. Menasihati dari hati itu, orang itu menasihati karena dengan kecintaan dan ingin dia itu berubah menjadi lebih baik, bukan dengan kebencian. Dinasihati dengan kebencian, suami juga gitu. Suami itu kalau diingetin dengan perasaan jengkel, nasihatin suami dengan perasaan kesel, dia akan masuk. Besok pasti ngulang lagi kelakuannya. Benar apa benar? Tapi kalau nasihati suami, nasihatinya dari hati, lama-lama dia tersadar. Karena nasihatinya dengan penuh cinta, bukan emosi, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan kebencian. Jadi kuncinya itu dari hati. Nasihati dari hati. Dan Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW bercerita atau bercengkrama dengan para sahabat-sahabatnya, maka Rasul itu kalau nasihati sahabat-sahabatnya itu menasihatinya juga dengan hati, tidak dengan hawa nafsu. Rasul sayang dengan umatnya, semua disayang sama Nabi Muhammad. Karena itulah Rasul itu ingin semua sahabatnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sahabat Nabi kerasa, Nabi itu kalau nasihatin itu masuk ke dalam hati. Lain kalau kita nasihatin anak, masuk telinga kanan, keluar kanan lagi, nggak sempat masuk itu. Kita terus di telinga kanan nasihati, keluar lagi dari telinga kanan. Itu Rasul itu kalau nasihatin itu, yang mendengar sahabat Nabi itu dengernya nggak pakai telinga. Kalau Nabi ngomong ngasih nasihat, dengerinnya nggak pakai telinga, tapi dengerinnya pakai hati. Dengarkan nasihat Nabi itu pakai hati. Diterima. Waalaikumsalam. Selamat datang. Ditutup lagi pintunya. Nuwun sewu. Jadi pentingnya nasihati itu, kita memberi nasihat kepada keluarga, pasangan, kepada anak, itu dari hati. Kalau kita nasihatinya dengan penuh cinta, maka kita itu sama dengan menanamkan benih-benih cinta itu ke dalam hatinya. Tapi kalau kita nasihatinya dengan kebencian, itu sama dengan kita menanamkan benih kebencian di dalam hati anak. Jadi nasihatinya bukan dengan kebencian, tapi menasihatinya dengan hati, dengan kecintaan. Cinta, nasihat yang berasal dari cinta nanti akan menumbuhkan benih-benih cinta dalam hatinya. Tapi kalau menasihatinya sekali lagi dengan kebencian, justru akan menumbuhkan benih-benih kebencian dalam hati anak. Maka jangan heran kalau dengar ada anak dendam kepada orang tua, anak ingin balas dendam, marah ke orang tua. Itu jangan-jangan orang tuanya juga keliru dalam mendidik anak. Jangan-jangan begitu. Mari